Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Rinda dari TA23. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama ada OSI dan TCP or IP. Jadi, apa itu model OSI? Model OSI adalah tumpukan teoritis 7 lapisan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu memahami bagaimana jaringan beroperasi. Model OSI ini diperkenalkan untuk menstandarisasikan jaringan dengan cara yang memungkinkan. Bisa kita lihat layer-layernya mulai dari bawah ke atas. Di sebelah kiri itu ada OSI model. Yang dari yang paling bawah ada physical layer atau lapisan fisik, adalah lapisan terendah dari model OSI. Tanggung jawab utamanya adalah untuk membawa data melintasi perangkat keras fisik seperti kabel Ethernet. Selanjutnya ada data link layer. Pada lapisan ini, alamat fisik ditambahkan. Ke data ini adalah sumber dan tujuan alamat MAC, dan switch juga terletak di lapisan ini. Selanjutnya ada network layer atau lapisan jaringan. Lapisan jaringan biasanya menangani pengelamatan IP dan perutean IP. Pada tahap model OSI ini, alamat IP, sumber, dan tujuan ditambahkan, dan router beroperasi pada lapisan ini. Selanjutnya ada layer transport atau lapisan transport. Model OSI menambahkan protokol transport seperti TCP dan UDP. TCP misalnya digunakan untuk penanganan kesalahan dan pengurutan, untuk memastikan tidak ada data yang hilang. Lapisan ini juga menambahkan nomor port sumber dan tujuan. Layer session atau sesi lapisan. Ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengakhiri koneksi antara perangkat. Layer selanjutnya ada presentation layer atau lapisan presentasi. Ini memformat data dengan cara yang dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Lapisan ini juga dapat mengenkripsi dan mendeskripsi data jika diperlukan. Selanjutnya ada application layer atau lapisan aplikasi. Ini adalah tempat aplikasi dan pengguna berkomunikasi. Protokol khusus aplikasi digunakan di sini seperti SMTP jika Anda mengirim email. Misalnya, cara yang sangat baik untuk mengingat lapisan ini adalah semua orang sepertinya memerlukan pemrosesan data APS TNDP. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana jika Anda mengirim email data berjalan melalui model OSI. Menambahkan dan memproses data pada setiap lapisan proses ini disebut encapsulation atau enkapsulasi. Langkah pertama, di application layer, Outlook membuat data email yang Anda tulis, alamat email, dan lain-lain, dan bersiap untuk mengirimnya menggunakan SMTP, yang merupakan protokol transfer. Langkah kedua, ada presentation layer. Jadi, dari application ke presentation layer. Dia juga membawa data dari application ke presentation, dan begitu terus selanjutnya. Langkah kedua ini, data diformat dengan cara yang dapat dipahami oleh perangkat penerima. Langkah ketiga, session layer. Sesi dengan server email penerima dimulai. Langkah keempat, ada transport layer. Disinilah ia memutuskan untuk menggunakan TCP atau UDP. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan TCP untuk memastikan setiap paket terkirim. Juga sumber dan tujuan ditambahkan ke data. Langkah kelima, network layer. Alamat IP, server email ditambahkan sebagai tujuan dan alamat IP, sumber juga ditambahkan ke data. Langkah keenam, ada data link layer. MAC address dari router dan MAC address dari sumber host ditambahkan ke data. Langkah ketujuh, physical layer. Data dikirim keluar di jaringan menggunakan Ethernet. Jadi, ketika data mencapai sisi lain, perangkat penerima akan memproses data dengan cara yang sama, tetapi secara terbalik dimulai dari bawah ke atas. Dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan akhirnya application dan diterima oleh perangkat penerima. Seperti itu. Dan selanjutnya ada TCP or IP. TCP or IP adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP or IP merupakan serangkaian aturan atau protokol yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP or IP digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, intranet, atau extranet. Nah, 4 lapisan sederhana dan seperti model OSI ini, TCP or IP diberi nomor dari bawah ke atas.
tetapi arahnya bergantung pada apakah Anda mengirim atau menerima traffic. Contoh modelnya ada di sebelah yang kanan, TCP or IP model. Ada 4 layer itu. Tentang protokol dan perangkat di setiap lapisan. Pada application layer, kita memiliki aplikasi protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Dan pada transport layer, yang paling umum adalah TCP dan UDP. Nomor port juga ditambahkan di sini. Ketiga ada pada internet layer, kita memiliki protokol internet atau IP. Router juga beroperasi pada lapisan ini. Keempat ada pada network access layer, data berisi Ethernet. Switch biasanya berada pada lapisan ini. Dan pikirkan semua hal yang dapat kita sentuh dan rasakan di sini. Hal-hal seperti kabel yang bersifat fisikal. Nah, ini saya akan menjelaskan gambaran TCP or IP. Jadi saat kita mengirim data, setiap lapisan akan menambahkan sedikit informasinya sendiri. Proses ini disebut encapsulation atau enkapsulasi. Jadi dikirim dari perangkat pengirim, dari application, transport, internet, network access, dikirim ke perangkat penerima dari network access, internet, transport, dan application. Di sini saya akan menjelaskan TCP dan UDP. Nah, pertama, mari kita lihat TCP atau Transmission Control Protocol. Hal pertama yang harus dipahami adalah saat kita mengirim data. Contoh, file. Misalnya, file tidak dikirim semuanya dalam satu bagian. Data dikirim dalam banyak bagian data yang berbeda. Komputer penerima kemudian mengumpulkan bagian-bagian ini, menyatukan semuanya, lalu mengeluarkan file tersebut. Tetapi, apa yang terjadi jika beberapa data yang kita kirim hilang di tengah jalan? Komputer penerima tidak akan dapat menyatukan potongan-potongan itu dan Anda mungkin akan mendapatkan berkas yang rusak. Jadi inilah alasan kita memerlukan beberapa metode untuk mengirim data dengan andal. Sesuatu yang dapat mengirim ulang dan mengatasi data yang hilang atau rusak, dan inilah yang dilakukan TCP. TCP adalah opsi yang paling banyak dipilih untuk mentransmisikan data karena ia dapat mengirim dan menerima data dengan andal. Jika terjadi gangguan jaringan dan beberapa segmen hilang di tengah jalan, TCP dapat memulihkannya, yang berarti pengalaman pengguna tidak akan terganggu dengan situs web yang setengah dimuat atau dokumen yang rusak. Selanjutnya, TCP dapat menyediakan koneksi yang stabil dan andal dengan 3 cara. Pertama, menggunakan acknowledgement number atau nomor pengakuan. Kedua, menggunakan sequencing number atau nomor urut. Ketiga, TCP menambahkan checksum. Selanjutnya, namun sebelum semua itu terjadi, pertama-tama kita perlu memulai koneksi yang andal. TCP melakukan ini dengan menggunakan apa yang disebut three-way handshake atau jabat tangan 3 arah. Pertama, komputer pengirim mengirimkan pesan yang disebut SYN atau sinkronisasi. Komputer penerima kemudian membalas dengan pesan acknowledgements dan juga menyertakan pesan SYN sendiri. Jadi pesan ini disebut SYN ACK. Dan terakhir komputer pengirim mengakui dengan pesan ACK. Sekarang kita memiliki koneksi TCP terbuka. Proses serupa juga diikuti saat koneksi ditutup. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah melihat sequence number atau nomor urut. TCP akan mengatur nomor ke segmen saat dikirim. Dengan cara ini, perangkat penerima dapat mengumpulkan segmen-segmen ini, menyusun ulang dengan benar, dan menentukan apakah ada segmen yang hilang. Nomor urut hanyalah satu bidang di header TCP. Pesan-pesan ini kemudian digambarkan seperti komputer pengirim mengatakan mengirim data, dan komputer penerima mengatakan mengerti. Seperti itu secara terus-menerus. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan sequence number atau nomor urut dan acknowledgement number, nomor pengakuan. Jadi saya juga mention checksum. Checksum adalah hasil perhitungan sederhana yang dilakukan terhadap data. Jika data telah berhasil dikirim, checksum yang dijalankan di sisi penerima harus sesuai dengan checksum yang dijalankan di sisi pengirim. Jika ada beberapa masalah di sepanjang perjalanan dan beberapa bit menjadi kacau, maka akan terjadi ketidakcocokan checksum dan segmen akan menjadi dibuang. Next, header TCP ditambahkan ke data aplikasi untuk membuat segmen. Seperti inilah tampilan header TCP. Ini komunikasi yang tidak dapat diandalkan datang dalam bentuk UDP atau User Datagram Protocol. UDP tidak memiliki penanganan kesalahan, pengurutan, atau keandalan TCP.
Anda dapat menganggap UDP sebagai semacam senapan mesin yang hanya menembakkan dan menembakkan data tanpa peduli apakah data hilang atau tidak. Ia memiliki satu tujuan dan tujuan itu adalah mengirim data. Meskipun TCP menawarkan koneksi dan keandalan yang hebat, semua itu harus dibayar dengan research dan license sebagai imbalan atas koneksi yang stabil. UDP berguna dalam situasi di mana kita membutuhkan koneksi langsung secara real time. Misalnya, panggilan suara, panggilan video, dan permainan semuanya memerlukan koneksi real time yang cepat. Kita dapat menangani hilangnya data suara. Karena siapa yang benar-benar peduli dengan sedikit gangguan dalam panggilan suara? Di sisi lain, jika kami mulai mencoba mengirim ulang data suara, hal ini dapat menyebabkan latensi dan buat panggilan tidak terdengar. Jadi mari kita lihat header UDP seperti yang Anda lihat, informasi di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan header TCP karena hanya memiliki nomor port, panjang data, dan checksum. Header kecil berarti lebih sedikit informasi tetapi lebih ringan dan lebih cepat, sempurna untuk real-time traffic. Nah, untuk membedakan TCP versus UDP. Jika UDP, dia akan terus mengirim barang meskipun ada barang yang jatuh, dia don't care dan akan membiarkannya. Jika TCP, dia akan mengirimkan barang dengan baik. Jika ada yang jatuh pun, dia akan konfirmasi dan akan kirim ulang lagi. Jadi itu bedanya, TCP dan UDP. Port number. Setelah kita membahas protokol lapisan 4, TCP, dan UDP, lapisan 4 juga bertanggung jawab untuk memilih nomor port. Mari kita bahas. Jadi, mengapa kita memerlukan nomor port? Nah, katakanlah Anda tinggal di rumah ini. Anda mungkin ingin menerima surat di sini. Jadi, apa yang Anda lakukan? Anda memasang kotak surat. Sekarang, saat tukang pos datang, surat-surat Anda dapat dimasukkan ke kotak surat itu. Kotak surat itu memberi layanan pos akses ke rumah Anda, dan komputer bekerja dengan cara yang sama. Surat dalam kasus ini adalah data aplikasi, dan kotak surat adalah nomor port untuk aplikasi itu. Itu memberi akses ke komputer Anda untuk layanan itu. Sekarang, alih-alih sebuah rumah, mungkin itu adalah sebuah server. Server ini dapat menjalankan surel, web, atau layanan lain yang ingin kita kirimi data. Katakanlah kita ingin mengakses server web. Kita mengetik alamat web atau URL situs yang ingin kita kunjungi. Dan hal pertama yang akan dilakukan komputer adalah mengubah URL ini menjadi alamat IP. Ini dilakukan dengan menggunakan DNS. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa ia mengubah alamat web itu menjadi alamat IP. Komputer kemudian mengirimkan permintaan ke server web. Namun server ini mungkin tidak hanya menjadi tuan rumah situs web menggunakan HTTP, tetapi juga dapat menjadi server surel menggunakan SMTP, atau bahkan server file menggunakan FTP. Jadi bagaimana server mengetahui aplikasi mana yang akan dikirim permintaan? Aplikasi-aplikasi ini memiliki sesuatu yang disebut nomor port terkenal yang ditetapkan untuk mereka. HTTP ditetapkan nomor port 80, SMTP ditetapkan nomor port 25, dan FTP ditetapkan nomor port 21. Jadi karena nomor port adalah nomor standar, semua komputer akan mengetahuinya. Ketika kami membuat permintaan web, komputer kami tahu bahwa kami mencoba mengakses situs HTTP, jadi ia menambahkan nomor port tujuan 80 ke header TCP. Komputer juga akan memilih nomor port sumber yang dibuat secara acak untuk menerima balasan. Balasan dikirim ke alamat IP server web dan port yang dikenal untuk layanan tersebut. Alamat IP dan nomor port sering ditulis seperti ini. Alamat IP diawali titik 2, lalu nomor port tujuan. Server akan menerima permintaan ini. Melihat nomor port tujuan, menyadari bahwa permintaan tersebut untuk aplikasi web, dan meneruskannya ke aplikasi tersebut. Server kemudian akan respon. Kali ini nomor port akan dibalik. Port tujuan sekarang dibuat secara acak, dan port sumber adalah nomor port kita yang terkenal 80. Sekali lagi, ketika kita menerima respon ini, komputer kita melihat nomor port tersebut. Nomor port memungkinkan komputer kita mengetahui aplikasi mana yang akan mengirimkannya, dan dalam hal ini, browser kita, dan bahkan tab browser mana yang akan menampilkannya. Jadi alamat IP membawa data ke komputer, tetapi nomor port lah yang membawa data ke aplikasi yang tepat. Thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.